Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Rebecca Jasmine Surya dengan NIM 22051204052 dari Prodi Teknik Informatika kelas TIB tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai web server dan juga DNS server. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu web server. Jadi, web server merupakan perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang akan dikirimkan melalui browser yang kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web atau lebih umumnya dalam dokumen HTML. Nah, web server itu sendiri juga dapat disebut sebagai bagian dari perangkat keras atau hardware maupun juga bagian dari perangkat lunak atau software. Pada hardware, web server digunakan untuk menyimpan semua data seperti HTML dokumen, gambar, file CSS, stylesheet, dan file JavaScript. Sedangkan pada software, fungsi web server adalah sebagai pusat kontrol untuk memproses permintaan yang akan diterima dari browser. Nah, lalu selanjutnya cara kerja dari web server. Jadi, seperti penjelasan yang telah saya sampaikan sebelumnya, pada saat kita akan mengambil sebuah halaman website, browser akan mengirimkan permintaan ke server yang kemudian akan diproses oleh web server. HTTP request akan dikirimkan ke web server. Sebelum memproses HTTP request tersebut, web server akan melakukan pengecekan terhadap tingkat keamanan yang dimiliki. Sehingga HTTP request akan diproses dengan bantuan HTTP server. Nah, HTTP server tersebut merupakan perangkat lunak yang bertugas menerjemahkan URL atau alamat situs web serta HTTP atau protokol yang digunakan browser untuk dapat menampilkan halaman website. Nah, kemudian web server akan mengirimkan HTTP respon ke browser dan lalu akan dilanjutkan dengan memprosesnya menjadi halaman situs web. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait atau mengimplementasikan secara langsung bagaimana cara kerja dari web server itu sendiri dengan menggunakan Cisco Packet Tracer. Nah, jadi di sini sudah tersedia skema jaringan yang akan kita gunakan pada demonstrasi pada kali ini. Nah, pertama, kita akan mengecek terlebih dahulu apakah PC 1 dan juga PC 4 dan juga laptop dan smartphone telah tersambung dengan web server dengan alamat IP 4343.1. Kita akan cek terlebih dahulu pada PC yang pertama. Kita akan ping 434343.1. Nah, di sini terlihat bahwa PC pertama telah tersambung dan juga terhubung dengan web server. Lalu untuk PC yang keempat, kita akan coba ping 3343.1. Nah, di sini juga terlihat bahwa pada PC yang keempat sudah terhubung dengan web server. Lalu untuk laptop, kita akan coba ping 434343.1. Nah, ini sudah terlihat bahwa laptop sudah terhubung dengan web server. Dan yang terakhir yaitu pada smartphone. Kita akan coba ping 434343.1. Nah, di sini sudah terlihat bahwa baik PC pertama, PC keempat, laptop maupun smartphone telah terhubung dengan web server. Nah, lalu selanjutnya kita akan menuju ke web server. Lalu kita akan menyalakan HTTP service. Ini sudah nyala. Lalu kita akan mengedit index.html-nya menjadi seperti berikut ini.
Jika sudah, akan kita save. Lalu selanjutnya kita akan coba buka pada PC pertama, PC keempat, laptop, dan juga smartphone. Apakah bisa membuka aplikasi web browser dan menampilkan tulisan yang sudah kita setting pada bagian web server tersebut. Kita coba pada PC yang pertama. Kita ke web browser. Nah, kita ketik 434343.1. Nah, sini terlihat bahwa pada PC pertama sudah menampilkan isi dari index.html yang dimiliki oleh web server. Lalu kita coba juga pada PC yang keempat. Nah, sini juga sudah terlihat bahwa PC keempat juga telah pada bagian web browsernya sudah bisa dan telah sesuai dengan web server. Jika kita mengetik URL http://434343.1. Lalu kita akan coba untuk laptopnya. Kita ketik 434343.1. Nah, sini juga terlihat bahwa laptop juga sudah. Di sini juga terlihat bahwa web browser pada laptop dapat menjalankan URL http 434343.1 dengan tampilan seperti berikut ini. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari terkait DNS server. Nah, jadi sebelumnya apa itu DNS server? Jadi DNS atau Domain Name Server merupakan sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator atau URL dengan Internet Protocol Address atau IP address. Nah, cara kerja dari DNS itu sendiri bekerja pada tiap tahapan-tahapan, yang dimana proses tersebut akan dimulai dengan meminta informasi atau DNS query, yang kemudian akan dilanjutkan dengan tahapan-tahapan lain seperti DNS recursion, root name server, TLD name server, hingga authoritative name server. Nah, selanjutnya saya akan langsung saja coba mempraktekkan DNS server ini pada Cisco Packet Tracer dengan skema jaringan sebelumnya yang sama seperti web server. Nah, kita akan coba mengecek terlebih dahulu apakah PC pertama, PC keempat, laptop, serta smartphone telah terhubung dengan DNS server. Nah, kita akan coba aja langsung ping DNS servernya dengan alamat 33.33.1. Nah, ini terlihat bahwa PC 1 telah terhubung dengan DNS server. Lalu kita coba pada PC yang keempat. Ping 33.33.33.1. Nah, sini juga terlihat bahwa PC keempat telah terhubung juga dengan DNS server. Lalu kita coba pada laptop. Kita coba ping 33.33.33.1. Nah, laptopnya juga sudah terhubung dengan DNS server, dan juga yang terakhir kita akan coba pada smartphone dengan mengeping 33.33.33.1. Nah, di sini juga terlihat bahwa smartphone telah terhubung juga dengan DNS server. Lalu selanjutnya, saya akan mengaktifkan service pada DNS, khususnya pada PC DNS server, dan menambahkan entry DNS, yaitu jarcom.com. Jadi kita akan menuju ke server DNS.
yang dimana kita akan merubah pengaksesan IP address dari DNS server dan web server menjadi sebuah domain. Kita akan menuju ke DNS, ini sudah on. Nah, di sini kita akan masukkan FTP jarcom.com yang akan digunakan sebagai FTP-nya dengan tipenya record. Lalu selanjutnya pada web servernya kita akan menggunakan jarcom.com dengan tipe record juga. Dan lalu jarcom.com ini tersebut akan dialiaskan menjadi www.jarcom.com dengan tipe cname. Nah, jika sudah, maka kita akan coba menjalankan perintah nslookup pada PC pertama dan juga laptop untuk mengetahui apakah sudah resolve di PC client atau belum. Jadi, apakah domain tersebut sudah sesuai dengan IP yang diinginkan. Kita akan coba di command prompt. Kita akan coba nslookup jarcom.com. Nah, sini terlihat bahwa jarcom.com dijawab oleh server 33.33.33.1 alias DNS server, lalu di resolve oleh 43.43.1. Nah, lalu kita akan coba lagi untuk yang www.jarcom.com. Kita coba nslookup www.jarcom.com. Nah, sini terlihat bahwa telah dijawab oleh server dengan alamat 33.33.33.1 yang merupakan alamat dari DNS server. Lalu di resolve ke 43.43.43.1 dengan alias jarcom.com. Nah, lalu jika sudah pada PC pertama, kita akan coba buka web browser. Nah, lalu kita akan coba menjalankan URL jarcom.com. Nah, sini sudah terlihat bahwa sudah bisa. Lalu kita akan coba www.jarcom.com. Nah, ini juga sama. Sudah terlihat bahwa sudah bisa pada aplikasi web browsernya. Lalu selanjutnya kita akan coba untuk FTP jarcom.com-nya pada PC yang pertama. Di command prompt. Nah, kita akan coba nslookup FTP jarcom.com. Nah, di sini sudah dijawab dengan alamat 33.33.33.1 dan di resolve ke 43.43.43.2. Nah, lalu selanjutnya kita akan membuat koneksi dari FTP server, khususnya dari PC pertama, dengan perintah FTP. Jadi, sebelumnya kan kita sudah menggunakan IP address. Nah, sekarang kita akan menggunakan domain untuk FTP-nya. Kita coba FTP jarcom.com. Lalu kita masukkan username-nya yaitu Cisco. Password-nya juga. Nah, di sini terlihat bahwa sudah berhasil
mengkoneksikan ke FTP server dari PC yang pertama. Nah, sekian praktikum atau simulasi yang dapat saya lakukan terkait web server dan juga DNS server. Mohon maaf jika terjadi kesalahan kata ataupun perbuatan. Sekian dari saya, terima kasih.